Hanya butuh 14 hari saja bagi Dallas Mavericks untuk menyesal seumur hidup karena telah men-trade Luka Doncic. Anthony Davis langsung mengalami cedera serius di pertandingan pertamanya bersama mereka. Mimpi buruk Mavs dalam trade ini langsung terjadi begitu saja. Di sisi lain, kehadiran Doncic di Lakers malah semakin mencuri perhatian seluruh dunia. Contohnya ESPN, media olahraga terbesar di Amerika, sampai mendobrak jadwal siaran mereka dengan menayangkan pertandingan Lakers berturut-turut agar dunia bisa melihat debut Doncic bersama Lakers. Bahkan mereka juga bikin iklan yang mengubah huruf L di papan Hollywood jadi nomor punggung Doncic. Padahal kata Mavs, mereka telah mengambil keputusan yang paling benar dengan membuang Doncic. Bahkan para analis pun banyak yang berkata bahwa Mavs lah yang menang dalam trade ini dibandingkan Lakers. Tapi kenapa kenyataannya malah seperti ini? Apakah ini sebuah karma untuk mereka? Parahnya lagi, ternyata cedera AD ini masih belum ada apa-apanya untuk menggambarkan kesialan Mavs. Dan gilanya lagi, para pemilik tim Mavs masih ngeyel kalau men-trade Doncic adalah langkah yang benar. Dan kamu bakal shock setelah mendengar apa yang dikatakan mereka. Trade Luka Doncic dan Anthony Davis ini merupakan trade terburuk sepanjang sejarah Dallas Mavericks. Kita semua sudah tahu akan hal tersebut. Namun entah bagaimana, ternyata sekarang trade ini sudah menjadi semakin buruk lagi. Doncic yang merupakan mega bintang dan calon legenda NBA dan masih berusia 25 tahun saja, sudah tidak dipercaya lagi oleh Nico Harrison selaku general manager dan jajarannya. Gak peduli kalau Doncic menduduki peringkat 3 dalam rataan poin tertinggi sepanjang sejarah NBA, Nico ingin Doncic keluar dari Mavs karena ia tidak dapat mempertahankan kebugaran badannya. Davis pun akhirnya diambil dari Lakers dengan harapan ia dapat segera membawa Mavs menjadi juara NBA dalam waktu dekat dengan duetnya bersama Irving. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jangankan masuk playoff, di zona play-in saja posisi Mavs masih tidak aman. Mereka masih kalah secara menyedihkan dalam beberapa pertandingan. Bahkan dalam pertandingan pertama setelah trade Doncic ini, Mavs langsung dibantai habis-habisan oleh Cleveland Cavaliers. Bisa-bisanya Mavs membiarkan Cavs mencetak 91 poin dalam 2 kuarter pertama. Ya, 91 poin. Kalian gak salah dengar, dan itu merupakan skor tertinggi ketiga dalam 2 kuarter pertama sepanjang sejarah NBA. Wow! Fans Mavs tentu sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Saat Mavs mengadakan sesi karaoke di Jumbotron saat time out, satu fans ini berpura-pura untuk bernyanyi agar direkam kamera dan kemudian langsung berteriak agar Mavs memecat Nico. Kocaknya, kameramen Mavs langsung dengan cepat-cepat beralih dari orang itu dan gak lama kemudian dia langsung dikeluarkan dari lapangan. Sebesar apa kekacauan yang baru saja dibuat oleh Mavs? Tak hanya mengecewakan para penggemar setianya, Mavs juga tidak mengizinkan mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka dengan bebas. Para fans juga tidak berhenti mencari celah untuk mencaci maki para pemilik klub kapanpun mereka terlihat di arena. Oh, berbicara tentang pemilik klub, mereka juga baru saja memberikan tanggapan yang sangat tidak masuk akal dan semakin membuat fans Mavericks emosi. Memang seperti apa respon langsung dari para pemilik klub tentang trade ini? Kamu bakal shock setelah mendengar semuanya. Dan parahnya lagi, kini Mavs sudah berada dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan dan berbahaya. Dan pastinya mereka sudah menyesal seumur hidup karena telah men-trade Doncic. Pada 8 Februari 2025 kemarin, fans Mavs akhirnya bisa sedikit berbahagia karena Davis akan menjalani pertandingan debutnya bersama mereka dalam pertandingan kandang. Saat itu mereka berhadapan dengan Houston Rockets, tim muda yang mulai bermain hebat dan berada di peringkat 4 wilayah barat dengan rekor menang kalah 34-21 per 16 Februari 2025. Ini merupakan tantangan yang menarik untuk Davis dan Mavs. Tanpa berlama-lama, Davis langsung melakukan ini. But there's certainly a mouse in the house situation here as Davis scores. Anthony Davis, Thompson gambled going after it, and to the basket, Davis put back jam, and how is that? Finds PJ. Offensive rebound, Anthony Davis, and after multiple opportunities, drive Kyrie, thunderous finish. Davis langsung menunjukkan apa yang sebenarnya ingin Nico Harrison ungkapkan selama ini. Ia bermain sangat dominan di sisi offense sekaligus tampil ganas di sisi defense. Dengan adanya Davis di lapangan, Mavs seakan-akan terlihat meyakinkan untuk menjadi juara NBA musim ini. Bahkan dalam 2 kuarter pertama, Davis sudah mengumpulkan 24 poin, 13 rebounds, 5 assist, dan 3 blocks. Ia juga menjadi pemain pertama yang mencatatkan statistik seperti itu sejak 1997. Sudah 28 tahun yang lalu. Wow! Nico Harrison akhirnya bisa merasa tenang, bukan? Taruhannya untuk membuang Doncic langsung terbukti di pertandingan pertama Davis bersama Mavs. Tapi masalahnya, bagaimana jika tidak? Karena apa yang terjadi setelahnya bakal bikin kalian gak bisa berkata-kata lagi.
Memasuki kuarter ketiga, Mavs sudah unggul jauh 65-50 atas Rockets. Davis juga terus memberikan kontribusi yang positif di lapangan untuk Mavs. Namun sayangnya, pertandingan dan dominasi Davis tidak akan lengkap tanpa hal satu ini. Ya, baru 31 menit mengenakan jersey Mavs, badan Davis yang rapuh kembali mengalami cedera. Dan sudah selalu seperti itu dalam 13 tahun karirnya di NBA. Parahnya lagi, Davis dicederai sama hantu. Nggak salah kan gue? Davis akhirnya mengumpulkan 26 poin, 16 rebound, 7 assist, dan 3 blok dalam pertandingan itu. Meski Mavs berhasil keluar sebagai pemenang, nampaknya fans Mavs tidak terlihat begitu senang. Kondisi Mavs semakin parah lagi pada pertandingan berikutnya, di mana dalam pertandingan itu giliran Daniel Gafford yang harus keluar karena cedera. Ditambah dengan Derek Lively yang juga masih absen hingga beberapa bulan ke depan, bahkan juga Dwight Powell yang masih tidak bisa bermain karena cedera, Mavs sekarang benar-benar tidak punya satu center pun yang sehat. Gila banget. Para fans Mavs tidak berhenti untuk protes atas situasi ini. Saking panasnya, akhirnya salah satu pemilik klub buka suara dan apa yang disampaikannya ternyata sangat membingungkan hingga bikin kalian geleng-geleng kepala. Selain keluarga Edelson, pebisnis Patrick Drummond juga memegang kepemilikan Mavs setelah Mark Cuban menjualnya pada 2023 lalu. Namun yang menjadi pembeda adalah di sini Drummond juga menjabat sebagai gubernur tim. Sehingga segala pergerakan yang dibuat Nico maupun jajaran manajemen lainnya harus disetujui oleh Drummond terlebih dahulu sebelum benar-benar resmi. Dalam wawancaranya beberapa hari lalu, Drummond telah mengklarifikasi beberapa hal. Pertama, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan memindahkan Mavs ke Las Vegas seperti teori-teori konspirasi yang bermunculan setelah trade Doncic dan Davis terjadi. Meski begitu, perkataannya masih terlihat meragukan, dan Drummond kemudian mencoba meyakinkan semua orang dengan menyalahkan Doncic agar pernyataannya valid. Ini yang dia katakan. Jika Anda melihat pemain-pemain hebat di NBA, mereka yang tumbuh bersama Anda dan saya seperti Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant, dan Shaq, mereka semua bekerja sangat keras setiap hari dengan fokus utama untuk menang. Dan kalau Anda tidak mempunyai semangat itu tidak akan bekerja dan Anda seharusnya tidak menjadi bagian dari Dallas Mavericks. Dan jika Anda ingin mengambil liburan, jangan lakukan itu bersama kami. Wow! Dengan pernyataan itu, Drummond pada dasarnya menyebut kalau Doncic ini orangnya sangat malas. Tapi ironisnya, pemain-pemain yang disebutkan Drummond tadi sebenarnya juga suka bermalas-malasan selama berkarir di NBA. Bahkan ada yang jauh lebih parah dibandingkan Doncic. Shaq memang selalu tampil dominan di saat yang tepat. Tapi ia juga sering tidak menjaga kebugarannya sebelum musim reguler dimulai. Bahkan Shaq juga sering ribut dengan Kobe karena ia orangnya sangat pemalas. Bahkan Shaq sendiri sudah mengaku kalau ia tidak pernah bekerja keras saat latihan. Bird juga suka mabuk-mabukan di masa-masa prime-nya. Gilanya lagi, Bird malah sempat bertengkar di bar saat final wilayah timur berlangsung, sehingga Celtics gagal masuk final NBA 1985. Ya, bayangkan, legenda satu ini mabuk-mabukan di bar saat masa-masa krusial dan membuat timnya gagal melaju ke final. Tapi Celtics tidak pernah men-trade-nya begitu saja. Bukannya ingin membuktikan kalau trade Doncic ini masuk akal, Drummond malah mempermalukan dirinya sendiri dan membuat trade ini jadi semakin konyol. Mavs yang diharapkan dapat melaju ke final dan jadi juara musim ini, sekarang malah jadi kesusahan untuk sekedar mendapatkan kursi yang nyaman di playoff karena center mereka sudah hilang semua karena cedera. Sekarang Nico dan Drummond hanya bisa berharap ada keajaiban saja untuk Mavs sembari melihat Doncic menikmati kesuksesan dan waktu-waktu indahnya bersama Lakers. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Mavs masih punya harapan untuk menjadi juara musim ini atau beberapa tahun ke depan dengan kondisi seperti ini? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Cuma di bulan Februari, custom jersey sesuka hati cuma 70.000 per setel. Gas, cek out aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.